Hari ini kita akan mengumumkan para distributor pengecer pupuk yang tidak mematuhi pengumuman pemerintah turun harga 20%. Dan hari ini kita cabut izinnya, yaitu 135 pengecer distributor yang kita cabut izinnya. Yang kita temukan langsung, kami sidak di beberapa tempat ke Lampung, Maluku, Sulawesi. Insya Allah kami lanjutkan besok. Itu yang dicabut 55. Jadi total sekarang sudah 190 pengecer kita cabut izinnya. Dan ini kita akan serahkan ke Koperasi Merah Putih. Kemudian masih ada 101 ini akan ditindaklanjuti karena alamatnya tidak dicantumkan. Kepada saudaraku, sahabatku, seluruh Indonesia yang terkait sektor pertanian, pengaduan kami yang pegang langsung sekarang. Kami ambil alih, kami pegang langsung, lapor Pak Amran, lapor Pak Mentan Amran, terserah. Ini nomor aku yang pegang. Ini kami yang pegang langsung dan kami langsung tindak lanjuti. Seluruh petani, kelompok tani seluruh Indonesia, silakan laporkan kerahasiaan Bapak, kami jaga. Pelapor kami jamin kerahasiaannya, kami tidak munculkan, kami tidak tampilkan di media dan dimanapun. Boleh juga yang lain, masalah traktor, mana tahu jual beli, kemudian pupuk palsu, apa saja sektor pertanian. Saatnya kita perangi mafia, korupsi, seluruh yang merugikan sektor pertanian. Kita harus lindungi 160 juta petani Indonesia, petani peternak Indonesia. Kita harus lindungi, kita harus jaga mereka. Kalau ada yang bermain-main, kita tindak tegas. Sekali lagi, kita perangi mafia, koruptor, bersama afiliasinya. Siapapun, kita tidak boleh kalah, negara tidak boleh kalah, kita harus berpihak pada petani. Terima kasih. Hari ini. Kami langsung tindak lanjuti, kami balas meminta data yang dibutuhkan. Contoh, ada yang melapor, tidak menyebutkan kiosnya. Kelihatan ragu-ragu, 101 orang. Tetapi kami akan cek nanti, tanya lebih detail. Siapa kiosnya. Tapi kita fokus sekarang ini adalah HET. Karena bayangkan, netizen menyampaikan, kita sudah umumkan kerja keras, siang malam banting tulang, masih ada mengatakan, aku tidak percaya pupuk turun. Bisa bayangkan itu. Tapi kalau harga naik, langsung percaya. Ini kita harus serius. Kami baca, ada netizen, kalau kita swasembada, tunggu dulu. Aku masih ragu-ragu. Tapi kalau ada impor, langsung dipercaya. Ini harus kita menjaga reputasi pemerintah di bawah pimpinan Pak Prabowo. Kita harus tegas, kita harus bertindak cepat. Karena kita harus menjaga peternak kita, petani kita 160 juta orang. Oke? My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set a priority and a due date to keep things on track. I create custom statuses to organize my progress exactly how I want. Nggak ada kesempatan, nggak ada waktu. Yang dicabut tadi 190 total, nggak ada kesempatan. Hari ini kita cabut. Ini ada Pak Direktur Pemasaran. Kami minta beliau yang tombol hari ini per hari ini dicabut, Pak. Oke? Jangan dikasih kesempatan lagi.
Nggak boleh lagi bahwa banyak yang hubungi kami. Pak Mentan bisa nggak diampuni? Enggak. Tahu nggak sudah berapa lama disolimi petani? Bahkan menggunakan orang, menyerang kami secara pribadi. Enggak. Ini harus kita lawan. Ini tidak boleh diberi kesempatan. Oke? Ada yang lain? Ke Koperasi Merah Putih. Kami nanti, kami sudah hubungi Pak Menteri Koperasi. Ini diambil alih. Bisa ditunjukkan? Ini. Kami terima kasih sekali lagi, saudaraku, sahabatku yang melapor. Anda adalah pejuang pangan. Anda adalah pahlawan pangan. Saudaraku, saya ulangi, saudaraku, sahabatku yang melaporkan, yang melakukan penyimpangan di lapangan, khususnya HET, Anda adalah pahlawan pangan Republik Indonesia. Terima kasih. Saya doakan Bapak sehat selalu dan semakin sukses, semakin jaya ke depan. Semua yang berpartisipasi menelpon kami. Terima kasih juga pada teman-teman media. Media juga banyak kami tindak karena informasinya daripada media. Kami bahagia kalau media-media mengkritik konstruktif. Kami bahagia kalau mengkritik konstruktif membangun Republik ini. Karena kami tidak sempurna. Yang bisa menyempurnakan adalah saudara-saudara semua. Sempurnakan kinerja kami. Tolong kalau bisa diperkecil fitnah. Nah, itu fitnah merugikan Anda, merugikan saya, merugikan negara. Itu aja yang dihindari, diperkecil. Tetapi tidak mungkin kita menghindar dari fitnah. Kita harus terima itu. Tidak mungkin. Karena tidak semua orang senang kalau negara kuat. Tidak senang kalau Indonesia swasembada. Tidak senang kalau kita berdaulat pangan. Jadi itu harus diterima juga. Tetapi saudaraku yang melapor tadi, Anda adalah pahlawan pangan kita. Masih ada? Gimana? WhatsApp ya? Kalau telepon mungkin agak terlalu banyak, agak sulit. Sebenarnya bisa sih, tapi WhatsApp saja. Kirim, tolong yang mau melapor, alamat kiosnya, kemudian pupuk apa yang dinaikkan harganya, atau tidak turun 20% seperti pengumuman pemerintah, kemudian ada penyimpangan lain, silakan. Itu dilaporkan dengan jelas. Kami jamin, nomor ini kami jamin, data pelapor, itu kami jamin kerahasiaannya. Itu boleh juga yang lainnya. Tapi untuk ke depan ini, mungkin 1 minggu, sampai harga pupuk betul-betul di titik, seluruh titik, sudah turun 20% seluruh Indonesia. Fokus dulu harga eceran tertinggi, turun 20% seperti yang diumumkan kemarin. Ada yang lain? Bagaimana? Ada turun, kemudian pupuk Indonesia turun, aku turun langsung, sidak, kemarin di Lampung, kita temukan 190 dan itu dicabut per hari ini. Dan Pak Direktur nggak boleh lagi diberi kesempatan. Semua yang menaikkan, kalau kami dapatkan, tidak diberi kesempatan lagi untuk menjadi pengecer dan distributor. Enggak. Sudah kecil. Ya kan, kita cabut 90, hari ini ada penggantinya kan. Jadi pupuknya kan sudah ada di gudang semua. Janganlah menyakiti petani, menyakiti Republik ini. Dia adalah pahlawan pangan kita harus bela. Oke? 27.000. Ya. Yang dulu 2039. Sekarang 190. Jadi dulu kan kami kumpul mungkin 1-2 bulan, itu 2.000. Nah bisa jadi nanti 50% pengecer. Berapa saja yang melakukan itu ditindak, dicabut izin. Nggak ada peringatan, nggak ada. Ini sudah kita umumkan dan ini sudah sampai ke pengecer, tahu bahwa harganya turun 20%.
Oke? 100 pun kita lakukan. Kalau 100 ya kita ganti. Masih banyak putra-putri terbaik bangsa yang ingin berkontribusi. Jangankan 50, kalau 100 juga naikkan, tidak patuh pada regulasi yang ada, kita cabut. 100% tidak cabut, nggak masalah. Udahlah, kita ambil risiko. Dan kita atasi risiko itu. Kita kan tidak sekaligus kan. Ini 1 minggu 190. Mungkin minggu depan sudah turun 150. Terus menerus, tiap Jumat. Dimanapun kami berada, kita akan umumkan. Tiap Jumat. Dan lapor ini kami evaluasi. Oke, makasih. Sudah turun. Jadi seluruh Indonesia, kemarin kan itu sudah turun. Tetapi, itu tidak boleh kita puas. Kami minta, ada Pak Sestama, kami berkeras, kami merancang, masih rahasia. Udah, yang jelas, insya Allah kontrolnya jauh lebih ketat nanti ke depan. Itu aja ditulis. Udah, tunggu aja. Intinya, sekarang sudah turun, tapi kita tidak boleh puas sampai situ. Pemerintah harus menjadi pengendali. Itu kata kuncinya. Spill dikit kan. Ini masih ada di atas HET. Itu terutama yang bukan penghasil beras. Daerah timur Papua dan seterusnya. Tetapi yang kita produksi beras ada yang menggembirakan. Papua Selatan, Merauke, karena kita membuat di sana food estate, itu sudah harga bagus. Tapi kami sudah turunkan tim, sekarang tim ada di Papua Sorong. Tim kami, Bappenas, saya katakan Bappenas, turun ke lapangan, pastikan dengan tim. Kami kolaborasi dengan Pak Polri, yang menjadi koordinator di provinsi adalah Dirkrimsus. Jadi, dari Polda, kita katakan. Kita selesaikan satu-satu. Serapan sudah bagus. Pupuk sudah bagus. Harga kita kejar. Nanti ke pangan, perkebunan, hilirisasi, kita kejar satu-satu. Ya. Percaya diri, senyum mengembang, siap berseri, siap gas lagi bersama. Ya. Nantilah, jangan beritanya 10 satu hari per minggu. Coba aku kasih berita begini baik. Dan nanti. Masa nggak ada berita lagi hari Senin? Iya. Ini pura-pura aja. Saya lebih banyak di sini. Yuk tiap hari wawancari saya. Udahlah. Jangan kejar-kejar target, tapi jangan gitu amat. Targetnya berapa sih? 20. Kalau saya wartawan, coba target kami 4 tahun. Swasembada 1 tahun. Jadi Anda harusnya kali 4 berarti 80. Apa? Oh, ini memang menggoda bisa aja ini. Ya, kasih ya. Tiap Jumat nanti, kalau nanti Pak Farid nanti dimanapun aku berada, pas hari Jumat dibuka. Dimanapun berada, tolong ini media yang rajin datang, pakai